Halo semuanya, kembali lagi di vlog aku dalam mengeksplor museum-museum di Jakarta. Nah, kali ini aku mau ke museum yang berada di Taman Menteng Raya, Jakarta Pusat. Tepatnya yaitu Gedung Juang 45. Nah, kalau kalian mau kesini, ingat ya, museum ini hanya buka di hari Selasa hingga Minggu saja. Dan harga tiket masuknya mulai 5.000 untuk pengunjung dewasa. Museum Gedung Juang 45 ini menyimpan sejumlah catatan sejarah mengenai berbagai peristiwa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung Juang 45 ini awalnya merupakan bangunan Skomver Hotel yang dibangun sekitar tahun 1920 hingga 1938 yang dikelola oleh Elsie Somper, seorang warga keturunan Belanda. Lalu ketika pendudukan Jepang, hotel ini diambil alih oleh Ganzeikanbu Sandenbu atau Departemen Propaganda dan kemudian dikenal sebagai Gedung Menteng 31. Gedung ini menjadi markas program pendidikan politik yang diadakan bagi sejumlah tokoh pemuda yang berperan di era kemerdekaan, antara lain Soekarni, Chairul Saleh, A.M. Hanafi, dan Adam Malik. Mereka lebih dikenal sebagai pemuda Menteng 31 yang menjadi aktor di balik penculikan Soekarno, Hatta, dan Fatmawati ke Rengas Dengklok sehari sebelum kemerdekaan. Di museum ini dipamerkan sejumlah lukisan tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terdapat pula beberapa diorama, antara lain yang menggambarkan suasana Gedung Menteng 31 pada masa kemerdekaan dan orasi Soekarno dalam rapat besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Ada pula arsip dokumentasi berupa foto-foto dan patung-patung dari para tokoh pergerakan kemerdekaan. Koleksi lainnya yang terdapat di museum ini adalah 3 kendaraan kepresidenan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden pertama RI. Halo semua, jadi aku udah sampai di Museum Juang 45. Nah, museum ini terletak di Menteng, di mana Gedung Menteng 31 ini merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu menggunakan Gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan, termasuk salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Nah, sekarang kita akan memasuki ruang perjuangan fisik dan juga diplomasi. Di ruangan ini terdapat barang-barang peninggalan pahlawan-pahlawan Indonesia pada saat masa pendudukan Jepang, dan juga terdapat lukisan-lukisan tentang pahlawan-pahlawan Indonesia. Dan juga terdapat lukisan Presiden Soekarno saat berpidato dalam acara Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945. Dan terdapat lukisan pertempuran di Jawa Timur antara tentara Republik dan tentara Belanda. Setelah keluar dari ruangan ini, kita dapat menemukan sebuah maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Lalu di sini terdapat sejarah tentang medan pertempuran di Jakarta Timur. Foto 1 menunjukkan tampak dengan teropong Komandan Resimen Letkol Mufraini Mukmin bersama para perwira Resimen 6 Cikampek sedang bersiaga. Foto kedua, anggota TKI Resimen 6 sedang berjaga di perbatasan Indonesia-Belanda di Front Bekasi. Terdapat juga peristiwa gencatan senjata pasca persetujuan Renville, di mana setelah persetujuan Renville ditandatangani, dilaksanakanlah gencatan senjata di daerah perbatasan Indonesia-Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sumatera. Ini adalah perlengkapan-perlengkapan tentara pelajar TRIP pada masa pendudukan Jepang.
ini adalah kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville, di mana tempat terjadinya perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Sebelah kiri aku ini ada kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, atau ini adalah miniaturnya. Nah, perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda di kapal Amerika bernama Renville tanggal 8 Desember 1947. Renville adalah nama sebuah kapal pengangkut Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 2 Desember 1947. Kemudian kita akan memasuki ruangan masa Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itulah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Jepang, dengan propagandanya sebagai saudara tua, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia sebagai saudara muda yang harus membantu Jepang sebagai saudara tua dalam peperangan Asia Timur Raya. Dengan propaganda tersebut, rakyat Indonesia disiapkan oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu dalam peperangan Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa menjadi tenaga kerja sukarela atau romusa. Meski demikian, ada sisi positif ketika Jepang membentuk barisan-barisan bersenjata untuk mendukung Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Para pemuda dibekali latihan kemiliteran dan pengguna senjata seperti Heiho, Gyugun, tentara peta, atau pembela tanah air. Kita akan memasuki ruang seputar proklamasi. Di ruangan ini terdapat sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada jam 10 pagi di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diselenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini terdapat miniatur di mana Soekarno dan Muhammad Hatta mengikuti rapat Rengas Dengklok. Selanjutnya, kita akan memasuki ruang proklamasi. Di ruangan ini terdapat sejarah tentang peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya 10 November 1945, hingga agresi militer Belanda pertama, di mana pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, yang diberi nama Aksi Polisionil Pertama. Dengan pasukan yang memiliki fasilitas militer modern, sebagian Pulau Jawa dan Sumatera yang diduduki. Setelah dari ruangan tersebut, kita akan melihat di mana terdapat sejarah kisah hotel dari Menteng 31. Di sini kita dapat melihat peninggalan-peninggalan berupa senjata-senjata maupun peninggalan-peninggalan lainnya. Kali ini kita akan memasuki ruangan perjuangan menuju NKRI. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang penyatuan masa kedaulatan RIS. Setelah gagalnya kudeta Westerling terbongkar konspirasi Belanda untuk menyembunyikan dan melarikan Westerling ke Singapura, pimpinan RIS tidak lagi mempercayai niat baik Belanda. Di beberapa negara bagian RIS, timbul kemarahan rakyat dan pergolakan rakyat tak dapat dicegah oleh pemerintah-pemerintah bentukan Belanda. Beberapa negara bagian kemudian dipaksa oleh rakyatnya untuk membubarkan diri atau dibubarkan secara paksa oleh rakyatnya, sehingga pada bulan April 1950 hanya tinggal 3 negara bagian RIS yang tersisa,
yaitu Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Lalu Mr. Asad Datuk Mudo mengadakan perundingan dengan pemerintah Indonesia Serikat atau RIS dan dicapai kesepakatan untuk kembali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan memasuki ruang galeri atau interaktif. Ruangan ini membahas tentang sejarah Museum Gedung Juang 45 ini secara lebih detail. Di belakang museum ini terdapat juga sebuah kendaraan kereta kencana yang merupakan kendaraan khusus yang banyak digunakan sebelum abad 20. Dan terdapat juga patung-patung tokoh-tokoh yang berperan dalam masa pendudukan Jepang. Dan di belakang museum ini terdapat juga beberapa koleksi-koleksi mobil pusaka peninggalan pada masa pendudukan Jepang. Mobil pertama ini adalah mobil Rep 2 yang dipergunakan oleh Bung Hatta di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan presiden. Dan yang kedua ini adalah mobil Rep 1, merupakan mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh IR Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir ini adalah mobil peristiwa Cikini, di mana mobil ini digunakan Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Nah guys, sekian dulu ya vlog aku kali ini dalam mengeksplor museum-museum di Jakarta. Kalian juga bisa nih mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia ataupun yang terdekat di daerah sekitar kalian, supaya kalian bisa mengetahui sejarah-sejarah Indonesia lebih lengkapnya. Oke, sekian dulu ya. Stay tune terus di video-video aku yang selanjutnya. Bye guys.